Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Laqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم Sadaqallahul alim. Pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan beberapa nikmat, rahmat, hidayah serta taufiknya kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan hari ini Allah masih memberikan umur yang panjang kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali pada bulan Ramadan, hari yang ke-18 insyaallah. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah atas junjungan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan hari ini dan kurang beberapa hari lagi kita akan bertemu dengan malam Lailatul Qadar atau 10 hari dari bulan Ramadan, yang mana sebagaimana telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW, 10 hari dari pertama dari bulan Ramadan ini adalah Allah menurunkan rahmat kepada seluruh manusia yang melaksanakan ibadah puasa. Kemudian 10 hari yang kedua ini adalah Allah melimpahkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mudah-mudahan di 10 hari dari 10 hari yang kedua ini kita benar-benar mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian 10 hari yang ketiga dari bulan Ramadan ini adalah Idkum minan nar, kita dijauhkan dari api neraka. Pada 10 hari yang terakhir ini memang sangat istimewa sekali, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran, yakni pada malam-malam Lailatul Qadar atau malam ganjil. Hadirin pemirsa yang berbahagia, dalam Al-Quran surat Al-Qadar, Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan penjelasan secara detail, secara mudah difahami, sebagaimana yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan malam Lailatul Qadar, malam yang sangat istimewa sekali, yang mana Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar, yang mana Al-Quran ini adalah sebagai pedoman hidup atau sebagai way of life, jalan hidup bagi manusia. Aturan yang dapat diikuti, aturan yang bisa
diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan Al-Quran ini adalah merupakan sebuah petunjuk bagi manusia, umat manusia yang hidup di dunia, bahkan akan memberikan keselamatan kita pada kehidupan di akhirat nanti. Hadirin para pemirsa sekalian yang berbahagia, malam Lailatul Qadar ini adalah merupakan malam penetapan yang mana manusia akan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada setiap tahunnya. Jadi nasib kita, nasib manusia ini akan ditentukan dengan malam penetapan atau disebut dengan malam Lailatul Qadar. Meskipun dalam sebuah hadis yang sangat panjang Rasulullah SAW telah menyampaikan ketika manusia akan hidup di dunia ini, ketika manusia dalam umur 120 hari di kandungan ibu, ketika Allah meniupkan ruh di calon jasad manusia, kemudian Allah juga sudah menetapkan beberapa ketetapan, yakni yang pertama adalah bikitbi rizkihi, yaitu dengan ketetapan rizkinya, wa ajalihi, kemudian ajalnya, wasakiyan au sa'idin, dia dalam kehidupan senang ataupun susah. Ini ketika manusia akan lahir di dunia ini sudah ditetapkan dengan takdirnya. Tetapi ada ketentuan takdir yang setiap tahunnya ini Allah juga akan menetapkan. Maka dengan ini para pemirsa sekalian, sebagaimana Allah telah menjelaskan di dalam Al-Quran surat Duhan ayat 2 dan ayat 3 yang bunyinya A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna mundirin. Fiha yufraku kullu amrin hakim. Yang artinya, sesungguhnya kami telah menurunkannya pada satu malam yang diberkahi, dan sesungguhnya kamilah yang telah memberi peringatan. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Jadi di dalam surat Tuhan ini Allah telah menentukan, memutuskan, atau manusia ditetapkan dengan ketetapannya, yakni kebaikan ataupun keburukannya. Manusia yang mana akan nasibnya ditentukan dengan malam Lailatul Qadar. Seandainya dalam malam Lailatul Qadar itu seorang manusia berikhtiar, berdoa dengan sebaik-baiknya, sehingga Allah akan menetapkan dengan ketetapan yang baik. Tetapi pada malam Lailatul Qadar, manusia atau kita sebagai umat Islam itu istilahnya tidak menggagas, tidak memperhatikan dengan Lailatul Qadar itu, maka ketetapan pun akan biasa-biasa saja. Maka dengan ini kita sebagai umat Muslim, sebagai umatnya Rasulullah SAW, kita bersama-sama berikhtiar, berupaya agar di kemudian hari takdir Allah setahun yang akan datang ini adalah benar-benar ketetapan yang kita inginkan, dan doa kita dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akan dipenuhi, akan diberikan apa yang kita minta. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mari dalam 10 hari terakhir dari bulan Ramadan ini kita bersama-sama untuk menggapai satu malam, yakni adalah malam Lailatul Qadar. Meskipun kita itu tidak mengetahui kapan datangnya malam Lailatul Qadar, paling tidak Rasulullah SAW
telah banyak menjelaskan dalam sebuah hadisnya, yakni apa malam Lailatul Qadar itu dapat kita gapai, dapat kita cari, yakni adalah pada malam-malam ganjil dari 10 hari yang terakhir. Lebih-lebih kita bersama-sama beriktikaf di dalam masjid, dan iktikaf ini bisa dilaksanakan tidak hanya di dalam masjid saja, tetapi bisa dilakukan di rumah juga bisa. Pemirsa yang berbahagia, malam penetapan atau yang disebut dengan malam Lailatul Qadar ini memang betul-betul harus kita upayakan, harus kita cari. Dan ini adalah sebagai rahasia Allah datangnya malam Lailatul Qadar itu tidak harus malam 21, 23 ataupun malam-malam ganjil tertentu saja, tetapi seorang manusia itu diberikan kewajiban untuk berikhtiar kapan, agar apa? Tujuannya adalah agar orang Islam itu selalu bersemangat untuk mencari Lailatul Qadar, untuk mencari malam penetapan. Hadirin dan pemirsa sekalian yang berbahagia, mari dalam kesempatan ini kita bersama-sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan di 10 hari terakhir ini kita mendapatkan kesempatan untuk berdoa, untuk memohon kepada Allah agar kita diberikan ketentuan setahun ke depan dengan ketetapan yang baik, tentunya adalah ketetapan yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apa yang menjadi cita-cita kita bisa terwujud dengan baik. Demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kultum kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.